Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Profesor Haji Abdul Aziz MPDI, dan yang saya hormati Ibu Dr. Mutrofin MPhil selaku Koordinator Program Studi Manajemen Dakwah serta dosen pengampu mata kuliah Psikologi Dakwah. Perkenalkan, nama saya Regi Zakaria, dan di sini saya akan membahas tentang surat Ali Imran ayat 159. Dalam surat ini berlafadzkan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi la anfaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Arti dari ayat ini adalah maka sebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ayat ini sangat relevan dalam kehidupan kita, terutama saat kita menyampaikan dakwah atau pesan kebaikan. Mari kita lihat bagaimana ayat ini memberikan pedoman dalam dakwah, dikaitkan dengan psikologi dakwah, dan kita pelajari melalui contoh kehidupan sehari-hari kita. Kita masuk kepada bagian pertama, makna dari kelembutan, memanfaatkan, dan musyawarah. Dalam ayat ini Allah menekankan pentingnya satu, kelembutan. Allah mengingatkan Rasulullah SAW untuk bersikap lemah lembut kepada umatnya. Kelembutan adalah sifat yang bisa mendekatkan hati. Jika seorang dihadapi dengan sifat kasar, besar kemungkinan mereka justru akan menjauh. Dengan kelembutan, kita mampu membangun hubungan yang lebih dekat dan membuat orang lebih terbuka terhadap pesan yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, tentang memaafkan dan memohon ampun. Dalam proses berdakwah atau menyampaikan kebaikan, pasti ada perbedaan pandangan, atau bahkan orang yang menolak. Nah, dalam situasi seperti ini, Allah mengajarkan untuk memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Memohonkan ampun untuk orang lain juga merupakan bentuk dari kasih sayang. Kemudian yang ketiga yaitu musyawarah. Alih-alih memutuskan sesuatu dengan otoriter, kita diajarkan untuk bermusyawarah. Musyawarah membantu kita memahami perspektif orang lain dalam membuat mereka merasa dihargai. Kemudian bagian kedua, kaitan dengan psikologi dakwah. Sekarang kita kaitkan ayat ini dengan psikologi dakwah. Salah satu prinsip psikologi adalah bahwa seorang akan lebih terbuka terhadap suatu ide jika mereka merasa diperlukan dengan hormat dan lembut. Dalam dakwah, cara ini menyampaikan kita sangat memengaruhi penerimaan pesan. Misalnya, berbicara dengan penuh kelembutan akan membuat lawan bicara merasa nyaman. Bahkan ketika topiknya mungkin sensitif, kita juga belajar tentang pentingnya forgiveness atau memaafkan. Dalam psikologi, memaafkan memiliki efek positif, tidak hanya untuk orang yang memaafkan, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Dakwah yang penuh dengan kelembutan dan kesabaran lebih mudah diterima karena tidak memaksa atau menghakimi. Kita contohkan dalam studi kasus mengajak seorang teman kembali ke jalan agama. Sebagai contoh,
Bayangkan, kita punya teman, punya sahabat yang mungkin jarang menjalankan ajaran-ajaran agama seperti sholat dan lainnya, atau jauh dari nilai-nilai agama lah. Daripada menegur dengan keras, kita bisa mencontohkan akhlak yang baik, berbicara dengan lembut atau menunjukkan perhatian tanpa menghakiminya. Kita mungkin bisa memulai dengan diskusi ringan atau mengajak musyawarah dengan dalam topik sehari-hari lah, sehingga mereka merasa dihargai dan tidak tertekan. Kemudian masuk kepada bagian ketiga, taktik berdakwah dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa strategi praktis dalam berdakwah. Yang pertama, sikap lemah lembut. Saat mendakwai sesuatu, tunjukkanlah sikap lemah lembut agar orang merasa nyaman dan tidak tertindas. Misalnya, jika kita belum menunaikan ibadah tertentu, kita bisa mengajak dengan lemah lembut tanpa menghakimi, seperti kalau ada yang ngajak, yuk ngaji bareng, atau ya seperti itulah. Kita bisa mengajaknya dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, memberikan ruang untuk bermusyawarah. Dalam interaksi dakwah penting untuk tidak sekedar mendikte, tetapi juga mendengarkan pendapat dan saran. Misalnya saat ada perbedaan pandangan tentang cara beribadah, contoh, coba ajak untuk membahasnya secara musyawarah agar tidak agar tidak selalu ada perbedaan, agar mereka bisa mendengarkan pendapat dari kita tentang cara beribadah. Kemudian yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Terakhir, setelah kita menyampaikan dakwah dengan cara terbaik, serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua usaha dakwah kita akan langsung diterima, dan itu bukan kegagalan kita. Dengan bertawakal, kita bisa merasa tenang dan tidak kecewa. Bagian keempat, penutup. Relevansi dan refleksi pribadi. Ayat ini memberikan pelajaran berharga bahwa dalam dakwah kita perlu mengutamakan kelembutan, memaafkan, dan berusaha untuk musyawarah. Sikap keras atau kasar hanya akan membuat orang menjauh. Tapi dengan akhlak yang lembut, kita bisa menarik hati dan menyampaikan kebaikan dengan lebih efektif. Mari kita terus belajar untuk menyampaikan pesan agama dengan cara yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Reki Zakaria, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.